Ya, pemirsa, kita masih bersama-sama di program Hukum di Mata Bowo, dan kali ini kita sudah masuk ke segmen konsultasi hukum ya. Ini bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin melakukan konsultasi hukum dengan Cak Bowo, silakan saja bisa bergabung via SMS ataupun WhatsApp di 087803 kali 41717. Anda bisa bertanya-tanya atau mungkin sharing pendapat yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, atau mungkin di luar topik juga monggo. Yang penting konsultasi hukum ya tentunya ya. Baik, yang di studio mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Cak Bowo, monggo silakan. Ya. Cak Bowo. Malam, namanya siapa? Nama saya Suryani, mau bertanya. Ya silakan Bu Yani. Kalau ada seorang laporan mengenai teroris, tapi misalnya nggak ditanggapi sama kepolisian, kita harus laporan di mana? Ya. Sudah itu aja, Bu Yani. Oke. Makasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Jadi ketika mungkin Bu Yani melihat ada tetangganya itu kok kayaknya mencurigakan ya aktivitasnya, misalnya seperti itu, jangan-jangan terlibat teroris, udah lapor tapi nggak ditanggapi, itu gimana? Cak Bowo? Kan apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ketika nggak ditanggapi persoalan-persoalan menyangkut ada sesuatu teror atau bagaimana laporan ini, rumahnya diteror atau teroris atau apa, pencurigaan, lapor polisi nggak tanggapi, bisa lapor ke TNI sekarang. TNI bisa membantu, bisa. Oh, bisa ya. Iya. Setiap Kops Gabsus, komando gabungan tentang khusus ini adalah satu komando dari Panglima. Ini teknisnya ya, ke Kodam nanti bawahnya juga bisa, ke Koramil, ke Kodim, ke Korem itu bisa nanti. Itu ada suatu aturan nantinya, akan ada teknis seperti itu. Ya. Sehingga nantinya ini preventifnya, saya nggak tanggapi ini sana. Dulu kalau enggak, tapi TNI sudah dilibatkan di dalam undang-undang teroris ini. Tapi jangan kebablasan seperti dulu. Ada Kamtib, sudah, buyar sudah. Itu makanya harus ada satu benar-benar harus ada sinergi, jangan sampai seperti dulu. Kalau ini bablas sudah, kalau itu curigaan cedok sudah langsung masuk, diinterogasi dan sebagainya, ya toh. Ada orang berbahaya ini, ya toh. Orang yang berjenggot, nih, gondrong, pakaiannya agak nyingkrang, tangkap. Tapi kan belum tentu, Cak Bowo. Preventif. Oh, preventif ya. Iya, ini hati-hati. Bisa ngomong dulu ya, siapa tahu. Iya, ngomong dulu kalau orang ini. Jadi orang ini segini harus ada preventifnya seperti ini. Ini gak menuduh, tetapi ini nantinya preventifnya dengan demikian. Maka penting sekali saya sampaikan bahwa undang-undang teroris ini bukan karena pemberantasan, karena ada persoalan langsung tindak enggak. Sebelum terjadi ada preventifnya, ini penting. Antisipasinya ini ada revisinya ini. Kalau dulu enggak ada. Sebelum melakukan tindakan baru tangkap, tangkap, tapi preventifnya enggak ada. Kita jangan menyalahkan Intel sekarang. Sekarang nggak boleh menyalahkan Intel. Jadi kalau dulu ini Intelnya tidur, enggak sekarang. Sekarang ada ini baru semua bersama-sama untuk pencegahannya. Jangan sampai kalau sudah terjadi apanya yang dicegah. Iya. Nah, tapi alhamdulillah, jadi luar biasa sekarang pemerintah kita itu. Yang berikutnya mungkin ada ya. Oke, monggo. Ya, selamat malam Cak Bowo. Malam. Ya. Ya, saya Samudra dari Gresik. Iya. Cak Bowo. Ya. Untuk masalah terorisme ini, bagaimana agar generasi muda tidak sampai terjerumus ke masalah ini? Ya. Sebab dalam suatu video beberapa waktu lalu, bahwa kalau mau menjadi apa istilahnya pengantin untuk ngebom, itu langsung bisa masuk surga dan jumpa bidadari. Nah, itu gimana? Sebenarnya ini yang harus berperan untuk pencegahan ke generasi muda, siapa Cak Bowo itu? Ya. Saya kira begitu. Ada lagi mungkin? Sudah itu aja atau itu tambahan dulu lagi? Itu dulu ya, baik. Nah, gimana di Cak Bowo kalau
dari sisi pencegahannya ya untuk para generasi muda kan dijanjikan Cak Bowo seperti itu, ada doktrin-doktrin ya, bisa masuk surga. Ini peran sekali dari para ulama. Ya. Penting sekali memberikan sesuatu hal-hal pemahaman, arti agama, arti berdoa, arti Al-Quran, dipahami semua lah. Ulama nih. Ya. Pesantren-pesantren ini penting, pondokan-pondokan ini perlu. Jangan sampai masuk generasinya terjerumus dikarenakan apa? Iya. Dikarenakan sudah sebagai satu mindsetnya, satu baitnya kalau jihad masuk surga. Pokoknya surga aja. Neraka nggak ada. Yang penting surga. Surga isinya apa? Nggak tahu. Tapi bisa dipahami bahwa surga ini, ada ini, pokoknya enak sekali. Itu kan biasa pemahaman. Jadi ada sesuatu yang namanya terhipnotis. Nah, hipnotis ini berbahaya sekali. Gitu? Contohnya, hipnotis tadi gini, Mawaria, mana handphonenya? Sambil. Nah, kalau handphone dikasihkan nanti Mbak Varia, di sini ada surga, ini tempatnya surga, begini. Tertarik, kasihkan, berarti seperti itu. Jadi pemahamannya ini adalah sesuatu yang terhipnotis, bagaimana untuk memindset, mendoktrin alam pikirannya ini bisa masuk menjadi satu tujuan. Ini harus disampaikan. Nah, kenapa saya katakan bahwa para ulama, para pesantren, para pondok, ke sana semua, ketika nah ini belum saya pahami ya juga. Ketika ada suatu ketika ada satu ulama memberikan ceramah, tapi sudah masuk ke arah sana, ketangkap sekarang pencegahannya. Saya kasih tahu tadi ya, belum saya ada aturan. Jadi ketika ada ceramah-ceramah, baik itu hari Jumat dan sebagainya, memberikan satu tentang ronanya radikal. Arahnya radikal ketangkap juga, kena ini. Jangan main-main yang baru ini. Jadi Pak Samu jangan khawatir. Jadi baru ini ketika sudah mengarah ke sana sudah bisa, pencegahannya tangkap juga, mengarah ke arah sana. Jadi hati-hati untuk para ulama, ya, ustadz maupun guru-guru semua. Ini hati-hati ketika ini sudah ada pencegahan. Jadi sudah ada masuknya pihak khususnya baik Polri maupun TNI. Nanti pencegahan ini masuk ke kemana saja, ke sektor mana saja bisa menusuk, hati-hati. Jadi memberikan sesuatu ceramah atau masukan keagamaan itu jangan mengarah ke indikasi radikal untuk menjadi satu teror-teror yang tidak bertanggung jawab. Ini penting sekali. Jadi saya sampaikan juga. Nanti dengan sudah hari ini sudah terbentuknya undang teroris, hati-hati. Kita bicara masalah doktrin, bicara masalah tentang menyangkut prinsip-prinsip tentang keyakinan keagamaan ini harus hati-hati, mengarah ke indikasi radikal, ini kena. Bisa ada penyidikan nantinya. Bisa ada penangkapan. Jadi revisi undang-undang yang teroris yang baru ini harus hati-hati juga, harus dipahami juga, harus ini bisa kok kita melihat undang-undang yang baru ini, bisa melalui WA, melalui YouTube atau melalui Instagram dan sebagainya bisa dilihat ya. Hari ini. Nah, kalau nggak tahu bisa nanti tanya pada Pak Bowo ya, hukum di mata Bowo. Tiap hari Jumat jam 8. Ya, itu bisa. Boleh. Ya, langsung ya. Bisa. Tanya. Tidak menuntut. Ya. Saya menyampaikan tidak dengan penuh rasa hormat bisa ke handphone 081235655180. Nanti akan saya berikan sesuatu apa arti tentang undang-undang teroris. Kan begitu. Ya. Atau langsung ke Surabaya TV. Bisa ya. Bisa langsung nanti komunikasi dan saya atau kalau langsung ya. Kenapa? Berbahaya sekali. Ini penting. Penting dipahami. Penting dicermati. Penting dihayati. Apa arti bab per bab atau rangkaian kata-kata yang tersirat maupun yang tersurat di dalam kata-kata ini. Ya saya sampaikan tadi. Arahnya ke sana. Begitu Pak Samudra. Jadi ini undang-undang teroris baru ini adalah hal yang luar biasa untuk pencegahan dan pemberantasan. Jadi dua,
Jadi sebelum terjadi maupun sudah terjadi, alhamdulillah kalau ini negara dalam keadaan ini nantinya. Jangan sampai lupa lalai lagi, tidur lagi, nanti kebom lagi. Jadi kalau ini sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena teroris itu ketika dalam keadaan negara dalam keadaan tenang, hening, itu bahaya. Dia masuk. Betul. Contohnya ini. Ya. Ya, kita faktanya. Ada istighosah di Polda nih. Ya. Kemarin malamnya nih. Paginya kaget. Yang ngagetkan Surabaya. Kan begitu. Kaget kan betul indah. Dan suatu hal ini akan dimanfaatkan oleh teroris. Teroris itu orangnya nggak bodoh. Intelijennya sudah di mindset sudah diberikan, otaknya sudah dicuci, ya toh. Begini begitu sudahlah. Nah, oleh karena itu berbahaya sekali. Maka penting sekali apa yang undang-undang ini harus adanya pencegahan preventifnya harus. Jangan sampai terjadi, kalau terjadi ya namanya nasib. Ya semua ya nasib, takdir, semua gitu. Tapi kan harus ada sesuatu yang kita upaya bagaimana tentang preventifnya dan insentifnya kan itu, kan begitu. Jadi supaya aman, kita cintailah negara kita. Ya, jangan sampai ini menjadi salah satu negara luar negeri mengecap bahwa Indonesia ada sarang. Kalau penyamun sih nggak apa-apa penyamun, tapi sarang teroris ini yang aja, Cak Bowo sama aja yang nggak enak dicap gitu. Penyamun? Iya, dua-duanya nggak mau saya. Gak mau? Gak mau. Ya banyak penyamun utang bank nggak dikemplang. Penyamun juga itu. Tapi kan semua kan nggak apa-apa daripada teroris. Ya nggak apa-apa lah, semua nggak enak ya. Tapi yang enak adalah apa, negara yang aman sentosa. Iya, aman sentosa, sejahtera pastinya gitu ya, Cak. Oh, sejahteranya susah ini, kalau sejahtera itu susah. Sejahteranya susah. Iya. Susahnya apa? Nah, memang negara dalam keadaannya seperti ini. Kita prihatin, saya aja dosen prihatin. Apalagi saya, Cak Bowo. Jadi saya aja di bawah UMR. Lo kok curhat ke saya, Cak? Iya. Tapi kan ordernya banyak. Contohnya seperti itu. Contohnya itu. Maka kita kenapa? Jangan dipotong dulu, tapi ada kelanjutan bahwa saya itu ikhlas. Oh iya. Untuk membantu, memandaikan masyarakat Indonesia menjadi pejabat-pejabat, menjadi tokoh-tokoh, menjadi profesional. Itu kan amal. Betul. Bukan kena gajinya. Iya. Tapi amalnya ini yang saya sampaikan, keikhlasan ini. Betul. Memberikan edukasi di bidang hukumnya. Itu apapun saya tempuh. Kenapa? Karena nanti akan ada sepatu labeling cap. Cap memberikan edukasi. Betul. Good, gitu. Betul. Ikhlas nih. Ya, pasti. Ikhlas. Cak, cukup. Tadi saya sempat tertarik juga dengan statementnya Pak Samudra tentang pencegahan ke generasi muda. Tadi kan dari Pak Bowo kan ngasih itu ya, dari sisi ulamanya gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu kok dari keluarga itu loh, Cak Bowo. Keluarga yang harus jadi tumpuan malah ngajak. Nah, ini menjadi salah satu kena otaknya sudah tercuci. Kan itu dari Syria ke Indonesia tercuci, akhirnya sampai keluarganya ikut-ikutkan. Ini berbahaya sekali. Maka ini kalau sudah ada suatu keyakinan ini sudah tidak bisa jalan pikirannya sudah berubah. Jadi alias koper ya, alias koper ini yang jadi persoalan. Kalau itu seperti itu, maka perlu adanya asesmen. Jadi BNPT-nya, ya kan gitu. Ini dari mana nih? Ini dari Timur Tengah nih, bahaya ini. Nanti dari sana, nanti dari teroris. Nah ini sehingga perlu diajak tokoh-tokoh itu harus memberikan satu pencegahan. Baik tokoh agama, baik tokoh pemerintah dan sebagainya. Jangan hanyalah saya pilih jadi bupati, saya pilih jadi gubernur, jangan itu. Nah, ini tidak memberikan satu edukasi. Jadi memberikanlah kalau dulu itu zamannya Pak Soeharto, ini saya kembali lagi ya, terlepas kita kembali setback, itu diberikan namanya
simulasi P4 ke daerah-daerah, kan gitu. Jadi setelah dimasukin, jadi aman ini loh bentuknya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bagus itu. Sekarang malah dipondakan. Siap 4 diblok-blok gitu. Siap 4 ada musyawarah mufakat untuk ada musyawarah mufakat dan perwakilan kan. Sekarang menjadi pemilihan langsung. Ini sudah dirembak-rembak ini. Iya enggak? Dirembak-rembak kita itu kembali lagi lah ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kan begitu. Ini adalah suatu undang-undang filosofis. Jadi orang kalau kita bicara, ini kita cerita kok, ya gak usah saya ngelantur. Orang pendiri negara itu loh, ketika merdeka mau memberikan satu undang-undang, prihatin, puasa, lain dengan sekarang, buat undang-undang di hotel, kita hotel, dulu prihatin. Malam, kalau tajudan, dia wah pokoknya lah kalau dulu. Tapi sekarang buat undang-undang di hotel. Ini yang menjadi satu penyebab banyak sarang-sarang nih. Nggak tahu sarang apa, sarang laba-laba, sarang ini macam-macam lah. Nah itulah yang menjadi pokoknya nggak jadi sarang penyamun. Ya, memang kalau misalnya untuk keluarga-keluarga yang memang tidak terlibat ya, artinya tidak terlibat. Ini pengawasan untuk anak-anaknya, nah gitu ya, jangan sampai ikut terjerumus gitu kan. Agak susah dikarenakan apapun di sini itu orang patuh pada orang tuanya, ibunya, bapaknya, apalagi didoktrin seperti itu, doktrinnya kuat. Ya pencuci otaknya saya nggak bisa membayangkan seperti itu, ya sampai dia itu. Ketika dia masuk surga, bagaimana bisa masuk surga? Ada gak masuk surga? Arti surga itu bagaimana? Kan begitu. Tapi dia sudah memang yakini akan masuk surga, ya sudah. Diyakini mau apa lagi? Tapi inilah yang perlu dikaji yang lebih mendalam, sehingga persoalan-persoalan ini seharusnya ini sejak dulu dari desa ke desa. Ini gak kota saja, dari desa ke desa, dari kota ke kota, semua. Ini dimasukkan sehingga apa? Sehingga dulu ada, kalau Pak Harmoko itu namanya kelompok pencapir. Iya kan? Oh dikasih masuk gimana? Itu bagus itu sebetulnya. Ya toh, bagaimana cara menanam, bagaimana cara berkebun, semua itu bagus. Programnya itu bagus, jelas. Tapi sekarang nggak jelas nih programnya, nggak jelas. Ya kan nggak jelas programnya nih. Ya siapa tahu nantinya akan ada lagi seperti itu, Cak. Siapa tahu. Masyarakat ini lebih menghormati hukum di mata Pak Bowo. Hormat. Oh, Pak Bowo saya hormat. Iya, sama saya dihormati ya. Kalau bisa foto bersama. Inilah satu bentuk-bentuk keikhlasan sehingga memberikan edukasi seperti ini. Sehingga masyarakat itu lebih menghormati saya ya daripada menghormati lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan menyangkut hukum di mata Bowo itu tahu. Bicara apa saja tahu. Yang penting adalah ikhlas. Yang penting adalah tidak ditutup-tutupi. Yang penting adalah fakta yang demikian. Ya biarlah saya dicemooh dan sebagainya, dibenci dan sebagainya. Faktanya demikian. Nah, kenapa seperti ini? Saya ingin sekali, ya, dalam hidup seorang Bowo ini memberikan kecerdasan bagi masyarakat dan bangsa, ya toh? Cakep dong. Kalau habis ini lihat di YouTube, ya toh? Surabaya TV keluar sudah hari ini, kan gitu. Gak tahu. Kalau masih kurang paham, ya pemirsa yang budiman. Ya. Kalau kurang paham, lihat nanti YouTube Surabaya TV hukum di mata Cak Bowo. Langsung keluar itu akan kata-kata, lihat apa yang disampaikan. Sehingga nanti dicatat. Nah, kalau dengan demikian jangan sampai saya ini nantinya, mohon maaf nih, nanti banyak universitas ya pendidikan tinggi
cemburu pada saya. Kalau bisa kuliah di Mata Bowo, ya di Mata Bowo itu yang jadi persoalan saya. Tapi tidak apa-apa. Iya, Saya kasih tahu ya. Yang penting adalah Biasa. kalau ya toh masuk nggak sekolah di fakultas hukum tapi sudah tahu hukum, gitu. Iya. Iya nggak? Iya, ada ilmunya, dapat ilmunya di situ. Itu yang bermanfaat. Iya. Terus apa yang disampaikan? Iya. Nah, ini kembali lagi Proses apa sampai harapannya, betul. Harapan kedepannya itu Cak Bowo dengan adanya undang-undang anti terorisme yang baru ini. Harapan ke depan untuk masyarakat supaya tenang, masyarakat supaya paham, baik ya, baik pemimpin maupun rakyatnya maupun masyarakatnya, khususnya Surabaya ini tenang. Ketika harapan undang-undang teroris ini tidak akan mungkin akan terjadi lagi ketika pencegahan preventifnya bukan pemberantasnya ini sudah dilalui lebih dulu. Jadi sebetulnya mulai dari pra sampai paskanya ini sudah menjadi satu rangkaian, satu pencegahan, satu pemberantasan. Jadi kalau sudah pra ini tidak ada masalah, nggak mungkin akan terjadi pasca. Ketika preventifnya ini tidak, preventifnya ini benar-benar ya, benar-benar ini kuat dan harus dipahami dan harus memang ditunjukkan benar-benar, tidak akan mungkin akan terjadi pemberantasan teroris kan begitu. Ya, nah, betul. diadang dulu. Jadi andai kata ini sebelum masuk sudah diadang dulu. Jadi alhamdulillah inilah menjadi negara Indonesia, khususnya Surabaya memang hukum di mata bowo Surabaya. Betul. Sudah tenang dan sentosa. Ya, Amin amin ya rabbal alamin. Ya, begitu. Baik, terima kasih Cak Bowo untuk edukasinya ya pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga bisa memberikan manfaat ya bagi pemirsa semua yang ada di rumah. Dan demikian pemirsa Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.